Istana Iblis Kun turun langsung ke area terlarang di tanah leluhur kegelapan. Istana ini setinggi ratusan juta kaki, memancarkan aura mengerikan yang tak ada habisnya, dan cahaya ajaibnya terang benderang. Kekuatan sihir gelap yang mengepul mengalir turun, seperti gelombang air terjun yang deras, secara tak terduga menerobos area terlarang dari tanah leluhur yang gelap, langsung mendarat di tubuh Si Kong Zen di area terlarang, dan menyatu ke dalam tubuhnya. Kekuatan kegelapan ini terus-menerus turun ke tubuh Si Kong Zen, dan cahaya kegelapan bermekaran di seluruh tubuh Si Kong Zen, seolah-olah dia telah menjadi dewa iblis kegelapan. Aura di tubuhnya sangat padat, sama sekali tidak seperti klon avatar, tetapi seperti tubuh utama yang turun. Si Kong Zen memandang dengan tenang ke arah hantu yang menjulang tinggi. Sekarang saya tidak tahu apakah leluhur Anlei dapat membunuh tiruan saya ini sebelum tubuh asli saya tiba. Ada senyuman di sudut mulutnya, meski nadanya sangat lembut dan tidak tajam, namun ancaman dan arogansi yang terkandung di dalamnya membuat bulu kuduk berdiri. Disinilah letak kepercayaan Si Kong Zen-nya. Sudah berapa tahun dia mengoperasikan tanah leluhur yang gelap ini. Bahkan ada salah satu harta karun tertingginya di sini, dengan kartu hall ini, dia hampir tidak takut pada siapapun. Ini juga yang menjadi alasan mengapa si Hen Zizun tidak berani datang ke tanah leluhur yang gelap dengan gegabah. Jika itu adalah jebakan yang dibuat oleh Si Kong Zen, maka dia pasti berada dalam bahaya. Kamu, ucap leluhur Anlei meraung marah. Guntur gelap melonjak, seolah bencana kiamat sudah dekat. Leluhur Anlei menatap istana Kundimen di luar area terlarang yang gelap, dan di bawah restu istana Kundimen, aura avatar Si Kong Zen yang auranya telah meroket beberapa kali, wajahnya pucat. Gemetar karena marah. Jika itu hanya tiruan dari pemikiran ilahi Si Kong Zen, dia mungkin bisa membunuhnya dengan mudah dengan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang, dengan restu dari istana Kundimen, klon spiritual Si Kong Zen telah menjadi tubuh palsu, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat, dan dengan restu dari harta tertinggi istana Kundimen. Hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh avatar pikiran dewa ini dalam waktu singkat. Si Kong Zen, apa yang akan kamu lakukan? Jangan lupa, kamu, tanah suci Si Kong, adalah orang berdosa. Kamu tinggal di sini untuk menebus dosa-dosamu. Jika kamu menghancurkan rencana dari atasan, mampukah kamu membelinya? Ucap leluhur Anlei dengan dingin. Terima kasih, Patriark Anlei, karena telah mengingatkan saya, tetapi Anda, leluhur Anlei, paling tahu apakah tanah suci Si Kong kami berdosa atau tidak. Tanah suci Si Kong kami awalnya dijebak oleh seseorang. Terlebih lagi, apapun yang terjadi pada tanah suci Si Kong kami, saya khawatir kami tidak membutuhkan Anda, seorang lelaki mati untuk mengingatkan saya. Ucap Si Kong Zen berkata dengan tenang. Si Kong Zen, kamu terlalu lancang. Teriak leluhur Anlei tidak bisa menahan diri lagi. Awan gelap tak terbatas terus melonjak di atas langit, dan cahaya guntur berdarah berkedip-kedip, bertujuan untuk menekan Si Kong Zen di bawah. Menghadapi kemarahan leluhur Anlei, ekspresi Si Kong Zen menjadi tenang, dan dia tiba-tiba melihat ke dalam area terlarang. Leluhur, tidak peduli apa, aku, Si Kong Zen, adalah salah satu dari 3 orang kuat yang menjaga benua Yu Hitam. Leluhur Anlei tidak membiarkanku untuk pergi. Apakah Anda ingin melakukan sesuatu terhadapku? Mendengar ucapan tersebut, Si Kong Anyun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Leluhur, mungkinkah leluhur Anlei bukan satu-satunya yang ada di sini? Di samping, mata Qin Chen berkedip, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Begitu Si Kong Zen selesai berbicara, tiba-tiba, di area terlarang di kejauhan, nafas yang mencapai langit tiba-tiba naik ke langit. Di kedalaman area terlarang, satu demi satu sosok mengerikan muncul samar-samar, dan masing-masing sosok tersebut memancarkan aura surgawi, seolah menyatu dengan tanah leluhur yang gelap ini. Serangkaian aura mengerikan datang dari tatapannya, dan mendarat di Si Kong Zen dan yang lainnya. Hantu-hantu ini adalah leluhur klan kegelapan yang jatuh di masa lalu dan akhirnya terkubur di kedalaman tanah leluhur yang gelap ini. Guntur gelap, hentikan. Begitu hantu ini muncul, mereka berkata dengan dingin kepada leluhur Anlei. Semuanya, Si Kong Zen ini sangat berani sehingga dia tidak menganggap kita serius sama sekali. Ucap leluhur Anlei tampak kaget dan marah. Diam. Aku menyuruhmu berhenti, apa kamu tidak dengar?
Tiba-tiba terdengar dengungan dingin. Dari sekian banyak hantu, sesosok tubuh berkabut keluar, seluruh tubuhnya hitam pekat, seperti dewa iblis kuno, menatapnya dari jauh. Begitu orang ini membuka mulutnya, wajah Patriark Anlei tiba-tiba berubah, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Si Kong Zhen telah bertemu Yang Mulia Tahta. Melihat hantu ini, wajah si Kong Zhen sedikit berubah, dan dia menundukkan tangannya memberi hormat. Si Kong Anyun menatap dengan mata terbelalak dan tersentak. Qin Chen juga sedikit mengernyit. Dari singgasana, Qin Chen merasakan aura yang sangat menakutkan, yaitu aura kematian yang mengepul. Dan Yang Mulia Tahta ini jelas telah mati selama ratusan juta tahun, namun aura kematian di tubuhnya masih begitu menakutkan, yang membuat hati Qin Chen tenggelam. Terlihat bahwa Yang Mulia Tahta ini jelas merupakan orang kuat terkemuka sebelum hidupnya, dan basis budidayanya jauh di belakang si Kong Zhen dalam hal guncangan. Dan si Kong Zhen awalnya adalah orang kuat di tingkat tertinggi dalam jangka menengah. Artinya, Yang Mulia Tahta ini kemungkinan besar adalah Supreme tahap akhir. Memikirkan hal ini, hati Qin Chen membeku sesaat. Tuan muda, Yang Mulia Tahta adalah salah satu dari 4 jenderal yang menginvasi alam semesta ini saat itu. Dia bertanggung jawab atas banyak pasukan klan kegelapan kami. Dia adalah orang kuat sejati dari klan kegelapan kami. Ucap si Kong Anyun mengirimkan transmisi suara ke Qin Chen. Oh, salah satu dari 4 jenderal. Ucap Qin Chen tampak acuh tak acuh. Ya, Kaisar Sitian adalah komandan yang cerdas ketika dia menginvasi alam semesta ini. Dan di bawah Kaisar Sitian, ada 4 jenderal yang memimpin 4 pasukan kegelapan satu sama lain. Karena Kaisar Sitian adalah anggota keluarga kerajaan, dia jarang berpartisipasi dalam pertempuran nyata. Oleh karena itu, 4 jenderal seperti Yang Mulia Tahta adalah orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab atas invasi klan gelapku ke alam semesta ini. Ucap si Kong Anyun buru-buru menjelaskan. Qin Chen menyipitkan matanya. Sosok yang menjulang tinggi muncul, dan setelah memarahi leluhur Anlei, dia menatap si Kong Zhen dengan dingin dan berkata, "Si Kong Zhen, semua orang mengatakan bahwa tanah suci si Kong Anda sombong dan tidak terbatas. Melihat Anda sekarang, Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda." Si Kong Zhen sedikit mengubah warnanya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Tidak berani, memang tanggung jawab orang-orang tanah suci si Kong saya yang secara tidak sengaja masuk ke area terlarang yang gelap hari ini. Tetapi orang-orang kita dari tanah suci Sikong memang menerobos secara tidak sengaja dan tidak bermaksud demikian." Namun, secara diam-diam leluhur Anlei mencengkeram dan tidak melepaskannya, dan dia tidak memberi tanah suci Sikongku wajah sama sekali. Leluhur Anlei mendengus dingin, menerobos secara tidak sengaja. "Kamu, diam!" teriak Yang Mulia Tahta dengan dingin memarahi leluhur Anlei, dan leluhur Anlei segera terdiam. "Karena Anda mengatakan itu adalah kesalahan, maka kursi ini juga percaya bahwa itu adalah kesalahan. Dalam hal ini, si Kong Zhen, Anda dapat membawa orang-orang Anda dan pergi. Namun, kursi ini tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Si Kong Zhen, sebagai penanggung jawab tanah suci Sikong di benua Heiyu, tentu Anda tahu syarat apa yang diperlukan untuk memasuki kedalaman area terlarang. Kursi ini harap lain kali Anda tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi." Ucap Yang Mulia Tahta dengan aura mengerikan tiba-tiba keluar. Aura mengerikan itu tiba-tiba berdampak pada tubuh si Kong Zhen. Di bawah restu Istana Iblis Kun, avatar spiritual si Kong Zhen menjadi ilusi dalam sekejap, dan hampir meledak seketika karenanya. Selain itu, mata Qin Chen juga menyusut. "Serangan yang aneh," gumam Qin Chen menyipitkan matanya. Serangan barusan tidak hanya berisi kekuatan kegelapan dan nafas kematian yang kuat, tetapi juga kekuatan jiwa yang mengerikan yang hampir melumpuhkan kesadaran ilahi si Kong Zhen. Jika nafas jiwa ini langsung dimusnahkan, maka avatar spiritual si Kong Zhen juga akan menghilang dalam sekejap, berubah menjadi ketiadaan. Yang Mulia Tahta memperingatkan si Kong Zhen bahwa ia memiliki kemampuan untuk secara langsung menghancurkan si Kong Zhen, bahkan dengan restu dari Istana Iblis Kun. Si Kong Zhen menstabilkan sosoknya, dengan ekspresi jelek di wajahnya, menangkupkan tangannya dan berkata, "Junior, ingat. Dia tahu bahwa ini adalah peringatan dari Yang Mulia Tahta. Anyun, pergilah bersamaku. Mulai sekarang,
Jika kamu berani berlarian lagi, jangan salahkan ayahmu karena bersikap kasar. Dan juga, ucap si Kong Zhen memandang Qin Chen, dan berkata melalui transmisi suara, teman ini, karena kamu ada di sini, mengapa kamu tidak pergi bersamaku, dan mengunjungi tanah suci Sikong milikku, sehingga aku bisa menunjukkan kebaikan padamu. Qin Chen melirik ke dalam area terlarang, dan tahu di dalam hatinya bahwa tidak mungkin untuk langsung memasuki lokasi perangkat sumber jiwa iblis kali ini. Leluhur klan kegelapan ini tidak akan pernah membiarkan dia mendekati sumber jiwa iblis dengan mudah. Kecuali, dia menggunakan darah Raja Kegelapan. Namun, Yang Mulia Tahta dan yang lainnya telah mengikuti Kaisar Sitian secara langsung saat itu, dan hubungan mereka dengan Kaisar Sitian pasti luar biasa. Qin Chen tidak dapat menjamin bahwa jika dia menggunakan darah Raja Kegelapan, apakah Kaisar Sitian akan melihat petunjuknya. Jadi, dengan pemikiran di dalam hatinya, dia segera mengangguk dan berkata, baiklah. Kalau begitu, tolong ikuti aku. Ucap si Kong Zhen mengangkat tangannya, menangkupkan tangannya ke arah Yang Mulia Tahta dan yang lainnya, dan berkata, leluhur, selamat tinggal. Setelah kata-kata itu jatuh, sosoknya berkedip-kedip, dan dia langsung terbang ke Istana Kunmo. Tuan muda, ikuti saya. Ucap si Kong Anyun mengatakan sesuatu kepada Qin Chen, lalu sosoknya berkedip, dan dia terbang langsung ke Istana Kunmo di langit. Mata Qin Chen berkedip, dan dia mengikutinya dari dekat. 3 sosok memasuki Istana Kundimen, saat berikutnya, Istana Kundimen berkedip dan menghilang dalam sekejap. Setelah Qin Chen dan yang lainnya menghilang, leluhur Anlei segera terlihat jelek dan berkata kepada Yang Mulia Tahta, Tuanku, si Kong Zhen itu terlalu lancang. Kedua orang ini tidak masuk ke tempat ini secara tidak sengaja, tapi sengaja melakukannya. Tuanku, mengapa Anda membiarkan si Kong Zhen dan yang lainnya pergi? Si Kong Zhen itu hanyalah tertinggi jangka menengah, dan tanah suci Sikong tidak dianggap sebagai kekuatan tertinggi di benua hitam. Beraninya dia begitu sombong di depan Anda. Jika mereka kembali, maka bawahan ini akan mencabik-cabik pria itu menjadi beberapa bagian. Ucap leluhur Anlei berkata dengan dingin. 2 orang di bawah komando si Kong Zhen tidak menerobos masuk secara tidak sengaja, tapi sengaja. Menurutmu apakah kursi ini tidak tahu? Ucap Yang Mulia Tahta menyipitkan matanya dan berkata lagi dengan dingin, tahukah kamu bahwa sisa jiwa Asura Zizun telah lenyap sama sekali sebelumnya? Apa? Ucap leluhur Anlei terkejut, bagaimana bisa? Tidak hanya leluhur Anlei, hantu lain di sekitarnya juga menunjukkan keterkejutan. Mereka secara alami tahu siapa yang disebutkan oleh Yang Mulia Tahta, dan dia adalah tahanan Asura ke-17 saat itu. Karakter seperti itu, yang setidaknya merupakan master di antara yang tertinggi saat itu, bagaimana dia bisa dengan mudah dimusnahkan? Tuanku, apakah yang Anda katakan itu benar? Ini tidak mungkin bukan? Ucap leluhur Anlei terkejut. Kursi ini juga menganggapnya aneh. Ucap Yang Mulia Tahta menyipitkan matanya dan berkata lagi, untuk dibangkitkan, Asura Zizun telah tinggal di luar tanah leluhur yang gelap sebelumnya, melahap banyak kekuatan hidup untuk kita, tetapi belum lama ini, kursi ini merasakan jiwanya telah lenyap seluruhnya dalam sekejap, dan jejak kehidupan tidak ada tenaga yang tersisa, pasti ada kecelakaan. Mata leluhur Anlei melebar dalam sekejap, Tuanku, benua Yu Hitam adalah wilayah klan gelap kita. Asura Zizun itu juga merupakan master tertinggi di puncak tahap awal sebelum dia jatuh tahun itu. Bagaimana bisa? Ucap leluhur Anlei tidak bisa mempercayainya. Itulah yang membuatku bingung. Ucap Yang Mulia Tahta menyipitkan matanya, kematian Asura sama sekali tidak sesederhana itu. Tidak lebih dari 5 jari di seluruh benua Yu Hitam yang bisa membunuhnya, dan si Kong Zhen itu telah bertanggung jawab atas tanah leluhur kegelapan sepanjang tahun. Nah, jika Anda mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, saya khawatir itu tidak benar sama sekali. Leluhur Anlei terkejut, Tuanku, apakah Anda mengatakan bahwa Asura Zizun dibunuh oleh si Kong Zhen? Itu hanya kemungkinan, tapi meskipun Asura Zizun tidak dibunuh oleh si Kong Zhen, itu pasti ada hubungannya dengan dia. Ucap Yang Mulia Tahta mengerutkan kening. Tuanku, mengapa Anda ragu-ragu sekarang? Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya menghapus avatar spiritual si Kong Zhen dan menyiksanya untuk mencari tahu alasannya.
Ucap leluhur Anlei dengan marah. Hantu lainnya juga memiliki aura dingin yang keluar dari tubuh mereka. Wajah yang mulia tahta menjadi gelap, dan dia menatap dingin ke arah leluhur Anlei dan yang lainnya, dan berkata dengan ekspresi muram, inilah yang ingin saya peringatkan kepada Anda. Ucap yang mulia tahta mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kehampaan, katakan, apa yang akan saya lakukan ketika saya menjatuhkan si Kong Zhen itu? Apakah itu untuk membalas Asura Zizun? Itu konyol. Semua orang terkejut. Yang mulia tahta menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, Asura Zizun hanyalah seorang tahanan, dan dia diberi kesempatan untuk pulih karena apa yang dia lakukan pada kita saat itu. Tapi bagaimanapun juga dia hanyalah seorang tahanan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita? Hal terpenting yang harus saya lakukan sekarang adalah menyelesaikan misi, mendapatkan harta iblis, dan benar-benar menghilangkan rintangan bagi orang atasan, dan mengendalikan alam semesta ini. Tidak peduli apa yang kamu katakan, si Kong Zhen juga merupakan salah satu pemegang kekuasaan dari 3 kekuatan besar yang tersisa untuk menjaga benua Yu Hitam. Jika kita melawannya, bukankah itu membosankan bagi kita? Apakah ada manfaatnya bagi kita? Mendengar ini, semua orang terdiam. Yang mulia tahta melihat ke arah kepergian Qin Chen dan yang lainnya, dan ada sedikit ketegasan di matanya. Terlebih lagi, kalian semua jangan lupa bahwa kematian Asura Zizun saat itu ada hubungannya dengan orang itu. Sekarang kita hanya bisa memegang erat paha orang itu. Jika tidak, di masa depan, bahkan jika dibangkitkan, akan sulit untuk berpindah ke benua gelap. Orang itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan di tubuhnya. Kekuatan itu bahkan membuatku sedikit ketakutan. Orang ini sungguh luar biasa. Ucap yang mulia tahta dengan suara yang dalam. Leluhur Anlei tersentak, matanya membulat, ini, tidak mungkin kan? Yang mulia tahta memandang leluhur Anlei dengan dingin, apa yang tidak mungkin? Anak ini masih sangat muda, dia bisa mengabaikan guntur darah hitammu, bahkan si Kong Zhen sedikit peduli. Huff, kamu, idiot, tidak bisakah melihatnya? Jika kamu ingin mati, matilah sendiri. Jangan libatkan kami. Begitu suara itu turun, bayangan yang mulia tahta segera menghilang. Hantu lainnya juga memandang leluhur Anlei tanpa berkata-kata, dan sosok mereka menghilang satu persatu. Leluhur Anlei menggaruk kepalanya, anak itu, apakah dia begitu hebat? Si Kong Zhen sedikit peduli pada anak itu. Mengapa saya tidak melihatnya? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, terdengar ledakan, dan sosok itu segera menghilang. Dalam kehampaan tak berujung di luar tanah leluhur yang gelap, aliran cahaya yang mengerikan terbang dengan liar melintasi kehampaan. Itu adalah istana Kundimen. Meskipun istana Kundimen hanyalah sebuah harta karun, ia sangat megah, dan kekosongan di dalamnya berlapis-lapis, seperti dunia yang luas. Bentuk dunia kecil, teknik spasial yang kuat dan halus. Di dunia istana Kundimen, Qin Chen melihat sekeliling. Ketika orang biasa datang ke sini, yang bisa mereka lihat hanyalah dunia hampa, tetapi bagi Qin Chen, yang memiliki dunia kekacauan dan seorang pengrajin, dia bisa melihat sekilas lapisan batasan dalam kehampaan tak berujung ini. Istana Kunmo ini tampaknya telah menggunakan banyak batasan untuk menyatukan kekuatan dunia, membuat kekosongan ini sangat stabil, dan orang kuat tertinggi tidak dapat dengan mudah menerobosnya. Apalagi ruang-ruang khusus tersebut telah terbagi menjadi banyak area, dan setiap ruang memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Ada yang bisa digunakan untuk menyimpan harta karun, ada yang bisa digunakan untuk memenjarakan musuh, bahkan ada yang bisa digunakan sebagai pusat pelatihan dan sebagainya. Klan gelap ini masih memiliki sesuatu yang patut dipelajari di beberapa tempat. Gumam Qin Chen mengangguk. Sebagai kekuatan di alam semesta, klan kegelapan secara alami luar biasa, dan telah banyak menginspirasi Qin Chen di banyak tempat. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa hal-hal dari klan kegelapan itu bagus. Setidaknya dalam pandangan Qin Chen, meskipun istana Kunmo ini kuat, masih jauh lebih buruk daripada istana harta karun Shen Gong Zizun. Adapun dunia kekacauan miliknya sendiri, bahkan lebih tak tertandingi. Di samping, si Kong Anyun berdiri di samping Qin Chen dengan hormat. Tuan muda, ini adalah istana Kunmo, dan ini adalah harta tertinggi ayahku. Di sini benar-benar aman, jadi yakinlah. Ucap si Kong Anyun sambil tersenyum.
Tuan muda ini tentu saja yakin. Ucap Qin Chen tersenyum sedikit, dan berjalan perlahan di kehampaan, sambil merasakan sekeliling, menganalisis struktur internal istana Kunmo. Ekspresinya natural, seperti sedang berjalan-jalan di taman. Ini seperti berjalan di rumah Anda sendiri.